Hari Selasa 10 Februari 2015, Hakim Sarpin Rizaldi kembali memimpin sidang pra-peradilan penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang kedua hari ini, pihak Budi menghadirkan 4 orang saksi. Pertama, mantan penyidik KPK AKBP Irsan. Kedua, mantan penyidik KPK AKBP Hendi F. Kurniawan. Ketiga, mantan penyidik Bareskrim Kombes Budi Wibowo. Dan yang terakhir bersaksi adalah Hasto Kristianto, yang kini menjadi pelaksana tugas Sekjen PDI Perjuangan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Izin yang mulia, memang benar sekali. Pada saat itu, pada tanggal 19 Mei, tepatnya tanggal 20 Mei, jam 00.30. Tahun berapa? 2014, tepatnya sekitar 00.30. Seizin Bapak Jokowi, saya bertemu dengan Bapak Abraham Samad di rumah beliau dengan ditemani oleh satu orang sahabat saya di rumah Pulomas, dan saya menyampaikan kabar buruk bahwa beliau tidak menjadi calon wakil presiden. Kemudian beliau menyatakan bahwa saya tahu siapa yang menyebabkan kegagalan saya, yaitu Budi Gunawan, karena saya sudah melakukan penyadapan dan saya akan habisi dia. Seperti itu yang mulia. Boleh nggak kami tahu siapa saksi yang saudara maksud? Keberatan yang mulia. Keberatan saudara ditolak. Enggak, yang mulia, mohon izin mengapa kami keberatan terhadap proses yang diterangkan oleh Hasto. Bapak Hasto telah diproses di penyidikan, sehingga tidak terkait dengan perkara ini. Itu disampaikan tidak terkait sama sekali proses bagaimana Pak Abraham ingin menjadi proses penyidikan di mana? Proses di Polri. Izin yang saudara, mulia, ya? saya juga mohon izin untuk tidak menyampaikan di dalam persidangan ini dengan alasan sama dengan yang mulia. Gimana? Mohon izin saya untuk tidak menyampaikan siapa yang mendampingi saya. Iya, itu kan hak saudara. Ya. Saudara tidak sampaikan, tidak apa-apa. Ya. Kalau saudara mau silakan. Kalau saudara mau hadirkan, kalau dia mau silakan, biar kita dengar. Baik. Hari Rabu 11 Februari 2015, persidangan diawali dengan pemeriksaan dokumen tambahan yang belum lengkap diperiksa. Dalam persidangan pra-peradilan hari yang ketiga ini, kuasa hukum Budi Gunawan kembali meminta izin kepada Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi untuk menayangkan rekaman video yang berisi konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, mereka menilai bukti ini penting karena dalam video itu ada kesewenangan KPK. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Kamis 12 Februari 2015, dalam sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka Budi Gunawan, KPK hanya menghadirkan satu saksi, yaitu penyelidik aktif yang menangani kasus Budi Gunawan, Igo Sipurba. Namun, kuasa hukum Budi Gunawan, Fredrik Yunadi, menuding mantan pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini memalsukan jabatannya karena tidak memiliki latar belakang polisi, bahkan diancam dipolisikan. Ketika dikeluarkan surat perintah penyelidikan, seperti yang saudara katakan tadi, bulan Juni 2014, berapa orang yang tanda tangan surat perintah penyelidikan dari pimpinan KPK? Kalau di kami, surat perintah penyelidikan itu ditandatangani oleh satu orang pimpinan KPK. Tetapi dalam prosesnya itu ada paraf persetujuan dari pimpinan yang lain. Baik. Tahu tidak apakah pengumuman pemohon ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka itu didasarkan kepada hasil penyidikan atau hasil penyidikan? Itu pertanyaan saudara? Betul yang mulia. Nah, kalau saudara tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Sepengetahuan saya itu adalah hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan. Ya.
apakah menurut pendapat ahli penggunaan asas kemanfaatan itu diperbolehkan jika penggunaan itu akan menabrak norma dasar atau bahkan penggunaannya itu akan mengurangi atau membatasi bahkan melanggar HAM? Itu pertanyaan saya. Nah, ini adalah wilayah perdebatan filsafat hukum, dan memang penyakit hukum itu salah satunya adalah ya tarik menarik antar dua atau lebih kepentingan. Banyak sekali jenis antinomi itu. Misalnya kepentingan individu, kepentingan kelompok. Seringkali ada aturan mencoba mengatur kepentingan individu, pada saat yang sama dia akan bertabrakan dengan kepentingan kelompok. Ada juga peraturan misalnya yang mengatur bicara soal perdebatan antara nasional dengan internasional. Jadi nasional mengaturnya begini, internasional mengaturnya begini. Nah, mana yang mau dipakai? Itu dalam ilmu hukum, itu yang disebut antinomi. Jadi yang pertama harus diketahui tidak ada hubungan antara pra-peradilan ini dengan pelantikan Kapolri. Pra-peradilan adalah hak yang digunakan oleh Budi Gunawan sebagai warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya dia ketika diputuskan oleh lembaga negara bernama KPK sebagai status tersangka. Karena status tersangka itu sudah memiliki efek sosial yang sifatnya negatif, efek politik, termasuk efek hukum karena bisa upaya paksa. Jadi ada kerugian hak konstitusional warga negara, ini yang sedang diperjuangkan. Soal pelantikan itu adalah soal pengangkatan pelantikan Kapolri itu adalah soal kewajiban Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan yang telah mengusulkan calon Kapolri kepada rakyat melalui wakilnya di DPR, dan DPR sudah menyetujuinya. Kebetulan Kapolri-nya adalah bernama Budi Gunawan yang melakukan pra-peradilan. Ini tidak berelasi yang saling mempengaruhi. Belum bisa saya sampaikan, tapi secepatnya nanti kalau sudah clear semuanya saya sampaikan. Setelah pra-peradilan ya Pak? Apanya? Secepatnya saya sampaikan. Setelah pra-peradilan? Pra-peradilan kapan sih? Senin Pak. Senin selesai. Senin jam 9. Berarti setelah itu pekan depan ya Pak ya? Ini hari apa ya? Hari Sabtu. Ya, sabar dikit sehari. Masa nggak sabar? Gugatan pra-peradilan Budi Gunawan terhadap KPK adalah catatan penting sejarah Republik ini. Sah-sah saja bila banyak pihak yang menonton kemudian mengukur dan menilai kualitas bukti dan saksi masing-masing pihak. Karena kesan pertama yang tampil dalam rentetan sidang telah membangun persepsi publik. Lantas, drama apalagi yang menarik dari persidangan pra-peradilan Budi Gunawan? Realitas segera kembali.